Mentari sore menyelinap masuk melalui celah jendela kamar saat Rani membuka kotak surat yang baru saja diambil dari pagar rumahnya. Di antara tumpukan brosur iklan dan tagihan, satu amplop putih bersih dengan logo sekolah lamanya mencuri perhatian. Tangannya sempat ragu saat menyobek segelnya. Ia membaca isi surat itu perlahan, lalu tersenyum samar. Reuni SMA, sudah 15 tahun sejak ia lulus. Seharusnya ini menjadi momen bahagia, penuh nostalgia, tawa, dan pelukan hangat. Tapi tidak bagi Rani. Masa SMA Nia bukan kenangan yang indah, justru sebaliknya. Ia dulu sering jadi bahan olok-olokan karena penampilannya yang sederhana dan latar belakang keluarganya yang pas-pasan. Ia dianggap tidak pantas berada di lingkungan mereka yang penuh gaya dan pamer kemewahan. Namun sekarang, hidup telah berubah. Sangat jauh berubah. Rani memandangi undangan itu sekali lagi. Lokasi reuni tertera jelas, The Garden Lounge, sebuah restoran mewah yang sangat ia kenal. Karena itu miliknya. Senyum Rani berubah menjadi lebih tegas. Ia menaruh surat itu di meja dan berbisik pelan. Kita lihat, siapa yang masih suka meremehkan. Hari reuni pun tiba. Langit cerah, angin berembus lembut, seakan menyambut hari yang istimewa. Mobil-mobil mewah satu persatu berhenti di pelataran The Garden Lounge. Para mantan siswa SMA itu turun dengan pakaian mahal dan gaya. Percaya diri yang berlebihan. Tawa mereka menggema, saling memamerkan kesuksesan dan kehidupan glamor masing-masing. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil kota sederhana berhenti. Dari dalamnya, Rani keluar mengenakan blus polos dan celana panjang hitam. Rambutnya dikuncir rapi, tanpa makeup mencolok. Hanya senyum tenang yang menghiasi wajahnya. Ia berjalan melewati lobi restoran yang mewah itu. Dan beberapa pasang mata mulai menoleh. Itu siapa ya? Bisik seorang wanita bergaun ketat, menatap Rani dari ujung kepala hingga kaki. Itu Rani. Ingat nggak, dulu yang anak beasiswa itu? Timpal temannya sambil menahan tawa. Ya ampun, dia datang juga. Kirain dia nggak bakal punya waktu. Mungkin kerja jadi staf dapur di sini ya. Gelak tawa terdengar, tapi Rani hanya tersenyum sopan, tak membalas satupun hinaan itu. Ia tahu permainan ini. Ia tahu siapa mereka. Tapi kali ini, ia bukan lagi gadis SMA yang diam dan merasa kecil. Ia melangkah lebih jauh ke dalam restoran. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan semua, berjalan sesuai rencananya. Para staf memandangnya dengan hormat. Tapi sesuai permintaannya, mereka menahan diri. Malam ini, ia ingin semua orang tahu siapa dirinya. Dengan cara yang tak terlupakan. Acara reuni mulai berjalan meriah. Musik nostalgia mengalun lembut. Pelayan berlalu lalang, membawa hidangan, dan meja-meja penuh dengan tawa, serta cerita keberhasilan yang dibumbui pamer status. Rani duduk sendirian di pojok ruangan. Ia hanya menyesap minumannya perlahan sambil memperhatikan dari kejauhan. Beberapa orang mengenalinya, tapi lebih banyak yang mengabaikannya. Mereka sibuk dengan geng lama mereka yang dulu populer, yang dulu tajir, yang dulu suka menentukan siapa yang pantas dianggap teman. Tak butuh waktu lama, sampai beberapa orang menghampirinya. Di antaranya, Dita, mantan ketua geng populer, yang dulu gemar menyindir siapapun yang berbeda darinya. Rani kan? Masih inget? Aku enggak, sapa Dita dengan nada sinis. Diikuti gelak tawa dua temannya. Rani tersenyum sopan. Ingat Dita, apa kabar? Baik banget dong, aku sekarang pegang butik di Jakarta. Kamu gimana? Masih tinggal di kampung ya? Tadi aku lihat kamu datang naik mobil kecil itu, katanya sambil memicingkan mata, seolah menelanjangi tiap detail dari penampilan Rani. Temannya menambahkan, tapi keren loh Rani, kamu masih bisa sempetin datang. Mungkin karena deket kali ya sama tempat kerja. Siapa tahu kamu kerja di sini. Rani hanya mengangguk pelan. Iya, aku memang ada urusan di sini. Oh, pantes. Tapi ya, gak apa-apa lah. Reuni ini buat semua orang kok. Mau yang sukses, atau yang... Ya gitu deh, ujar Dita. Tertawa kecil, lalu berbalik meninggalkan Rani. Cemoohan itu tidak membuat Rani marah. Sebaliknya,
Ia hanya menatap punggung mereka sambil menghela napas pendek. Mereka masih sama seperti dulu terjebak dalam dunia kecil yang dibangun dari ilusi status dan penampilan. Tapi sebentar lagi, semua itu akan runtuh. Waktu terus bergulir, dan suasana reuni semakin semarak. Beberapa mantan guru hadir dan disambut hangat. Sesi foto bersama, kenangan masa sekolah, dan candaan khas anak-anak SMA terdengar di setiap sudut. Namun satu orang tetap menjadi pusat bisik-bisik Rani. Meski penampilannya sederhana, banyak yang mulai merasa penasaran. Ada yang memperhatikan caranya bicara dengan para staf restoran yang selalu membalas dengan hormat dan sedikit membungkuk. Beberapa tamu bahkan sempat melihat manajer restoran datang dan berbisik padanya, tampak meminta persetujuan. Tapi lagi-lagi, mereka mengira Rani hanya pegawai biasa dengan jabatan rendah. Rani tetap tenang. Ia menyapa guru Garunia dengan hormat, bahkan sempat menyumbangkan lagu saat sesi hiburan. Suaranya lembut dan penuh percaya diri, membuat semua yang tadinya mencibir jadi diam mendengarkan. Tapi setelah lagu usai, komentar sinis kembali muncul. "Wah, suaranya cocok buat kerja di kafe ya?" Celetuk seseorang di belakang. "Pasti sering karaoke di warung." Tambah yang lain sambil tertawa. Namun Rani hanya membalas dengan senyuman. Senyuman yang mengandung sesuatu ketenangan, yang lahir dari kekuatan besar yang disembunyikan rapi. Salah satu staf mendekatinya pelan. "Bu Rani, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu aba-aba dari ibu." Rani mengangguk pelan. Matanya mengarah ke panggung kecil di depan ruangan. Di sana, Mik Reuni sedang mengumumkan sesi apresiasi untuk para alumni yang dianggap paling inspiratif. "Inilah saatnya," gumamnya pelan, lalu bangkit berdiri. Lampu ruangan diredupkan, sorotan panggung menyala terang. Sang Mik berdiri dengan semangat sambil memegang mikrofon. "Baik, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, alumni paling inspiratif." Setelah melalui banyak pencapaian yang luar biasa, alumni ini berhasil membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan bisa mengubah hidup. Dan yang terpilih tahun ini adalah Mik. Berhenti sebentar, menciptakan suasana tegang. Rani Setiawan. Ruangan hening seketika. Beberapa orang mengerutkan kening, sebagian besar tampak kebingungan. Dita dan Tuman Temonia saling berpandangan, seolah tak percaya dengan nama yang baru disebut. Dengan langkah tenang, Rani berjalan ke depan panggung. Semua mata kini tertuju padanya, bukan lagi dengan hinaan, melainkan keterkejutan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Sesampainya di panggung, ia menerima mikrofon dari Mik dan berdiri tegak. "Terima kasih atas penghargaan ini," ucap Rani dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Sebenarnya, saya awalnya ragu datang ke reuni ini. Masa sekolah bukan masa yang mudah untuk saya. Saya sering dianggap remeh karena latar belakang saya. Tapi saya belajar bahwa harga diri tidak diukur dari apa yang kita miliki di luar, melainkan apa yang kita bangun di dalam diri kita." Ia berhenti sejenak, menatap seisi ruangan. "Oh, dan satu hal lagi, saya tidak bekerja di restoran ini." Beberapa orang tertawa kecil, mengira Rani akan berkata ia seorang staf biasa. Rani melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tegas. "Saya adalah pemilik The Garden Lounge. Semua staf di sini bekerja untuk saya. Tempat ini, malam ini, sepenuhnya saya siapkan untuk kalian orang-orang yang dulu pernah menertawakan saya." Kejutan langsung terasa di udara. Semua terdiam. Dita tampak terpaku. Wajahnya pucat. Beberapa orang menunduk, malu. Beberapa lainnya mulai bertepuk tangan. Pelan, tapi makin keras. Seiring rasa kagum menggantikan kesombongan, Rani hanya tersenyum. Senyuman yang kali ini bukan untuk menahan luka tapi untuk menunjukkan kemenangan. Tepuk tangan masih bergema ketika Rani turun dari panggung. Namun, bukan tepuk tangan itu yang paling memuaskannya, melainkan wajah-wajah yang dulunya pernah merendahkannya, kini tertunduk dan kehilangan kata. Dita menghampirinya, ragu dan kikuk. Senyum manisnya yang dulu angkuh kini tampak dipaksakan. "Rani, aku nggak tahu. Maksudku,
Maaf kalau tadi sempat salah ngomong, ucapnya. Suaranya pelan dan tak percaya diri seperti biasanya. Rani menatapnya tenang, lalu menjawab, "Kamu tahu, Dit, aku nggak pernah butuh pengakuan dari kalian, tapi aku harap setelah ini, kamu bisa belajar satu hal penting: jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dunia ini berputar. Hari ini kamu di atas, besok bisa sebaliknya." Dita menunduk, tak sanggup membalas. Beberapa teman lama lainnya ikut mendekat, mengucapkan selamat. Ada pula yang minta maaf dengan tulus. Rani menerimanya dengan lapang, tapi ia tahu batas. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Bukan untuk kembali mengikat diri dengan orang-orang itu, melainkan untuk menunjukkan bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Malam terus berlanjut dengan nuansa yang berbeda. Kini semua orang memandang Rani dengan hormat, bukan karena kekayaannya, tapi karena keteguhan dan keberhasilannya. Ia tak perlu berteriak atau membalas hinaan dengan amarah. Ia membuktikannya dengan tindakan, dengan pencapaian, dengan keberanian untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Sebelum pulang, ia berdiri sejenak di depan restoran, menatap langit malam yang cerah. Hatinya ringan. Ia telah menang bukan atas mereka, tapi atas dirinya sendiri.